Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isanuddin Rosid Al-Atsari, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Olivia Monica Andrea Marapaung, saya nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Khalisanda dari nomor absen 13. Nama saya Akbar Rizky Ramadan, nomor absen 28. Setiap makhluk hidup di dunia ini berhak untuk merasakan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal yang paling sering terjadi dan memicu timbulnya sebuah konflik dalam kehidupan ini berawal dari menyalahartikan sebuah kata, memiliki kebebasan mengeluarkan pendapat atau menyampaikan pendapat. Karena sejatinya, setiap makhluk hidup bebas untuk mengutarakan pendapat dan berekspresi di muka umum. Banyak kasus yang berawal dari bentuk sebuah protes dan berujung pada tindakan kekerasan, kerusuhan, bahkan tindakan pidana. Seperti kasus yang sempat terjadi di salah satu universitas negeri di Indonesia, di mana para mahasiswa menyuarakan pendapatnya, namun kebenaran seakan-akan dibungkam. Lalu, bagaimana pendapat dari teman-teman mahasiswa lain atas kasus ini? Demokrasi sendiri menurut saya yaitu bentuk pemerintahan bentuk pemerintahan negara yang pemerintahnya dilaksanakan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam arti melalui perantara. Menurut saya demokrasi itu merupakan bentuk sistem pemerintahan yang tentunya melibatkan rakyat dalam sistem pemerintahan atau kekuasaan negara, di mana sistem pemerintahannya itu diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi sendiri adalah suatu sistem pemerintahan di mana yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang saya pahami dari demokrasi itu, kan demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Yang di situ tuh setiap orang bisa mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam negara. Menurut saya demokrasi di Indonesia sudah tentu sudah berjalan dong. Kalau belum berjalan ya pemilihan umum yang biasanya digunakan untuk memilih bupati, wali kota, presiden itu yang selama ini udah ada itu bakalan nggak ada kalau demokrasi di Indonesia belum berjalan. Menurut saya sendiri, demokrasi di Indonesia ini sudah berjalan lumayan baik ya, karena dari yang kita tahu, kita juga sudah memilih pemimpin menurut suara kita sendiri, atau yang kita tahu itu pemilu. Demokrasi di Indonesia sendiri sudah cukup berjalan ya, terlebih lagi ada reformasi beberapa puluh tahun lalu, tetapi memang masih ada kekurangan dan itu perlu untuk diperbaiki. Demokrasi sudah berjalan atau belum? Mungkin ada sudah dan ada belumnya. Kayak puasnya kita dalam sistem demokrasi di Indonesia kan, di sini kita udah punya kebebasan memilih pemimpin, melahirkan pemimpin sesuai keinginan masyarakat, sesuai hati nurani, sistem demokrasi juga terlaksana dengan aman, dan perubahan yang lebih baik. Sedangkan kalau kekurangannya adalah sistem demokrasi ini tuh kebijakan pemimpinnya hanya untuk golongan tertentu. Menurut saya nggak akan memihak salah satu pihak ya. Semuanya ada kesalahan sendiri, mahasiswa UNS-nya yang kurang izin. Nah, untuk kepolisiannya sendiri menurut saya ya terlalu sensitif ya. Kenapa sih nggak diingetin dulu gitu secara lisan, kok langsung ditindak? Kenapa nggak lisan dulu baru tindakan gitu, menurut saya. Saya sangat menyayangkan hal itu bisa terjadi ya, karena yang kita tahu itu harusnya kan masyarakat bebas dalam menyampaikan aspirasi mereka selama tindakan mereka itu tidak mengandung kekerasan atau menyerang pihak lain gitu. Mungkin kedepannya bisa diubah menjadi lebih baik lagi sistem pemerintahan kita dan kepolisian negara juga. Anggapan saya ya sangat disayangkan ya, karena untuk izinnya sendiri tidak ada, tapi saya salut ya, karena itu merupakan salah satu upaya praktik dari demokrasi sendiri. Nah,
Jadi alangkah baiknya dalam pelaksanaannya ditinjau lagi seperti apa pelaksanaannya, diizinkan, karena ini juga setelah saya lihat karena dia tidak dapat izin jadi langsung maju, sebenarnya sangat disayangkan sih. Tanggapan saya untuk kasus ini, dalam hal pendapatnya itu sih menurut saya hal itu sah-sah saja, karena kan sistem kita sendiri kan menggunakan demokrasi, yang berarti kan kita sebagai rakyat pun bebas berpendapat, dan mereka pun yang dilakukan bukan menimbulkan kerusuhan, sehingga menurut saya itu merupakan suatu hal yang baik karena rakyat juga memberikan pendapat kepada pemerintahan. Namun untuk perihal ditangkap mungkin saja itu polisi hanya memeriksa atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kayak kerusuhan, kericuhan, sehingga diwaspadai dengan menangkapnya terlebih dahulu. Polisi dan saran saya mengenai tentang demokrasi ini ya, sebenarnya untuk mengatasinya itu dengan cara saling memahami gitu. Saling memahami caranya gimana? Dengan kita memposisikan diri kita dengan sesuatu atau orang yang mungkin bertentangan dengan kita. Polisi saya di dua sisi ya, untuk mahasiswanya agar lebih lebih pintar lagi dalam mendapatkan izin, karena yang di bawah itu adalah aspirasi rakyat juga. Lalu dari sisi pemerintahan tolong jangan reaksioner sekali, tolong diizinkan lah mahasiswanya untuk menyampaikan aspirasi, karena menyampaikan aspirasi sendiri adalah salah satu contoh praktek dari demokrasi itu sendiri. Saran saya terhadap demokrasi di Indonesia mungkin lebih diperketat lagi dalam pengawasan kejujurannya, dan buat para mempunyai jabatan tuh lebih tinggi rasa nasionalismenya, sebaiknya melakukan dengan jujur, karena kejujuran kan datangnya dari diri sendiri. Jika kita aja terus-terusan membudayakan suap menyuap, berbohong, korupsi, menutup kebebasan pendapat, dampaknya adalah tidak akan terjadi kemajuan buat negara kita sendiri. Dengan negara sendiri aja udah gak baik, apalagi dengan negara lain. Dan kalau bukan kita yang mulai dari sekarang mengubahnya, siapa yang akan melakukan mengubahnya?